Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat matematika, kami hadir kembali untuk Anda dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita untuk materi garis dan sudut, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki subtopik hubungan dua sudut yang dibentuk oleh dua buah garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Adapun yang akan kita bahas pada episode kali ini, yang pertama adalah hubungan dua sudut sehadap, dan yang kedua adalah hubungan dua sudut berseberangan yang meliputi sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Nah, selengkapnya bagaimana hubungan itu? Ikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Namun sebelumnya, bila belum subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng dari channel ini, silakan ditekan tombol loncengnya dan juga like, komen, serta share. Yang dengan demikian channel ini akan lebih memberikan manfaat kepada kalangan luas. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari amal soleh kita. Baik, selengkapnya mari kita ikuti sajian sahabat matematika channel untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran garis dan sudut matematika SMP kelas 7 semester genap. C. Hubungan dua sudut dalam garis jajar dipotong garis transversal. Ada tiga jenis sudut dari akibat dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal. 1. Dua sudut sehadap. 2. Dua sudut berseberangan. 3. Dua sudut sepihak. Sebelum kita membahas lebih lanjut dari masing-masing jenis hubungan sudut, mari kita ikuti pengantar materi berikut. Garis sejajar. Perhatikan, garis G1 dan garis G2 ini merupakan contoh dua buah garis yang sejajar. Berikutnya kita punya garis H1 dan garis H2, juga merupakan contoh dua buah garis yang saling sejajar. Dua garis sejajar adalah dua garis yang jaraknya selalu tetap atau selalu sama. Berikutnya, dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Kita punya dua buah garis jajar. Garis L1 dan L2 adalah dua buah garis jajar yang keduanya dipotong oleh garis K. Berikutnya garis H1 dan garis H2, keduanya sejajar dipotong oleh garis M. Garis K dan garis M yang masing-masing memotong dua garis sejajar tersebut disebut garis transversal. Nah, akibat dari garis transversal yang memotong dua buah garis sejajar, maka terbentuklah 8 buah sudut. Perhatikan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian juga untuk gambar yang kedua ini. Nah, dari 8 buah sudut yang terbentuk itu terdapat hubungan-hubungan yang akan kita bahas berikut. Yang pertama, dua sudut sehadap. Perhatikan, sepasang garis jajar dipotong oleh garis transversal. Masing-masing titik potong menghasilkan 4 buah sudut. Sudut A dan sudut B ini merupakan contoh dua buah sudut yang sehadap
sehadap artinya menghadap ke arah yang sama. Sudut A dan sudut B ini menghadap ke kiri atas. Kemudian sudut C dan sudut D ini juga merupakan contoh dua buah sudut yang sehadap. Sudut C dan sudut D menghadap ke arah yang sama, yaitu ke kanan bawah. Adapun sifat dari dua buah sudut yang sehadap adalah sama besar, sehingga sudut A sama besar dengan sudut B, sudut C sama besar dengan sudut D. Yang kedua, akibat dari sepasang garis jajar dipotong sebuah garis transversal akan menghasilkan pasangan sudut yang berseberangan. Dua sudut berseberangan ada dua macam. A. Dua sudut dalam berseberangan, dan B. Dua sudut luar berseberangan. 2A. Dua sudut dalam berseberangan. Perhatikan sepasang garis jajar dipotong garis transversal. Sudut P dan sudut S. Sudut P dan sudut S ini merupakan contoh dua buah sudut dalam berseberangan. Sudut P dan sudut S dikatakan sudut dalam dikarenakan sudut P dan sudut S berada di antara dua garis sejajar. Dikatakan berseberangan karena sudut P ke sudut S atau sebaliknya dari sudut S ke sudut P adalah menyeberangi garis transversal. Harus menyeberang garis transversal dari P ke S atau dari S ke P, maka dikatakan berseberangan. Berikutnya, sudut Q dan sudut R merupakan contoh dua buah sudut dalam berseberangan juga. Sifat dua sudut dalam berseberangan adalah sama besar, sehingga sudut P sama besar dengan sudut S dan sudut Q sama besar dengan sudut R. Dua B, dua sudut luar berseberangan. Sudut P dan sudut S merupakan contoh dua sudut luar berseberangan. Sudut P dan sudut S dikatakan sudut luar dikarenakan sudut P dan sudut S berada di luar garis sejajar. Dan dikatakan berseberangan karena dari sudut P ke sudut S atau sebaliknya harus menyeberangi garis transversal. Contoh sudut luar berseberangan berikutnya adalah sudut Q dan sudut R. Sifat sama seperti dua sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan memiliki sifat sama besar, sehingga sudut P sama dengan sudut S dan sudut Q sama dengan sudut R. Contoh soal, contoh 1. Perhatikan gambar. Tentukan A besar sudut ABC, B besar sudut BCA, dan C besar sudut ACE. Penyelesaian. Kita mulai dari A besar sudut ABC. Kita lihat pada gambar ABC. Bisa kita hubungkan dengan siapakah ABC? ABC bisa kita hubungkan dengan ECD. Apa hubungannya? Ya, sehadap, menghadap ke arah yang sama. Sifat dua sudut sehadap adalah sama besar, sehingga sudut ABC sama dengan sudut ECD.
ECD sudah diketahui 70 derajat, maka sudut ABC sama dengan 70 derajat juga. Berikutnya, B, menentukan besar sudut BCA. BCA. Fokus pada segitiga. Sudut BAC sudah tahu 35 derajat. Sudut ABC baru saja kita dapatkan 70 derajat. Ditanyakan sudut BCA. Berarti kita mencari hubungan sudut BAC, ABC, dan BCA sebagai sudut dalam segitiga. Sekali lagi, fokus pada segitiga ABC dan perhatikan sudut BAC yang sudah diketahui 35 derajat, sudut ABC yang sudah kita dapatkan 70 derajat, dan sudut BCA yang akan kita hitung nilainya. Sifat sudut dalam segitiga adalah jumlahnya 180 derajat, sehingga sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA hasilnya 180 derajat. Kemudian nilai-nilai yang sudah diketahui kita substitusikan, menghasilkan 35 derajat adalah sudut A, ditambah 70 derajat adalah sudut B, dan sudut BCA atau sudut C yang akan kita hitung jumlahnya adalah sama dengan 180 derajat. Kemudian 35 derajat ditambah 70 derajat adalah 105 derajat. Kita pindah ke ruas kanan menjadi min 105 derajat. Sehingga sudut BCA sama dengan 75 derajat. Berikutnya C. Besar sudut ACE. ACE. Kita carikan pasangan sudut ACE dengan sudut lain yang sudah diketahui nilainya. Dengan 70 kita tidak tahu hubungannya apa. Bukan berpelurus, bukan berpenyiku, bukan berseberangan, dan yang lain-lain. Berarti cari yang lain. Ini kita hapus dulu. Iya, ternyata kita dapatkan bahwa sudut ACE memiliki pasangan sudut BAC. Apa hubungannya? Kita fokus pada garis sejajar yaitu BG dan CE dipotong oleh garis CA. BG dan CE garis sejajar dipotong garis CA sebagai garis transversal. Kemudian sudut ACE ke sudut CAB adalah menyeberangi garis transversal. Sedangkan kedua sudut berada di dalam atau di antara dua garis sejajar. Berarti hubungannya adalah dalam berseberangan. Sifat sudut dalam berseberangan sama besar, sehingga sudut ACE sama dengan sudut BAC. BAC sudah tahu, kita substitusikan 35 derajat, sehingga sudut ACE sama dengan 35 derajat. Oke, jadi dalam soal ini, di samping soalnya terkait dengan hubungan sudut yang baru saja kita pelajari, juga hubungan sudut dalam segitiga yang pernah kita pelajari ketika kita membahas bangun segitiga. Bahwa ketika kita membahas bangun segitiga, kita di sana pernah belajar
sifat sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat dan muncul dalam soal ini. Baik, kita lanjutkan contoh 2. Nah, perhatikan gambar. Jika sudut A1 adalah 3x plus 5 derajat dan sudut B3 adalah 5x plus 65 derajat, tentukan besar sudut A4. Di sini kita fokusnya pada dua sudut yang sudah diketahui nilainya dalam bentuk aljabar, yaitu sudut A1 dan sudut B3. Apa hubungan A1 dan B3? Ya, A1 dan B3 merupakan dua sudut yang berada di luar garis sejajar dan sudut yang satu ke sudut yang lain menyeberangi garis transversal. Dengan demikian sudut A1 dan B3 dia adalah dua sudut luar berseberangan. Sifat dari dua sudut luar berseberangan sama dengan sifat dari dua sudut dalam berseberangan, yaitu sama besar. Sehingga berlaku hubungan sudut A1 sama dengan sudut B3. A1 adalah 3x plus 5 derajat dan B3 adalah 5x dikurangi 65 derajat. Kita substitusikan. Kumpulkan suku-suku yang sejenis. Kalau biasanya suku bervariabel kita kumpulkan di sebelah kiri, untuk kali ini sekali-sekali kita kumpulkan di kanan. Maksud saya supaya nilai koefisien dari X tidak negatif, maka 3x yang kita pindah ke kanan. Kalau 5x yang kita pindah ke kiri nanti menghasilkan variabel X yang berkoefisien negatif. Sementara kalian kadang alergi dengan bilangan negatif gitu ya. Baik, 3x kita pindah ke ruas kanan dan negatif 65 derajat kita pindah ke ruas kiri. Ya, seperti ini. 5x derajat ditambah 65 derajat sama dengan 5x dikurangi 3x. Ingat, negatif 65 derajat pindah menjadi plus 65 derajat. Positif 3x derajat pindah ke kanan menjadi negatif 3x derajat. Kita sederhanakan, 70 sama dengan 2x derajat, berarti x derajat adalah 70 dibagi 2, x derajat sama dengan 35. Nilai x sudah kita dapatkan. Yang ditanyakan sudut A4. A4 bisa kita hubungkan dengan A1, yaitu berpelurus. Berarti kita harus tahu nilai sudut A1 terlebih dahulu. Maka X sama dengan 35 derajat ini kita substitusikan ke sudut A1. Sudut A1 sama dengan 3x plus 5 derajat. Dengan X derajat adalah 35 derajat. Kita substitusikan. Sudut A1 sama dengan 105 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 110 derajat. Nah, sekarang sudut A1 sudah kita dapatkan 110 derajat. Yang akan kita hitung adalah sudut A4, yang A4 ini berpelurus dengan A1. Ingat, dua sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat. Pelurusnya sudah tahu, yaitu A1 110 derajat. Sehingga sudut A4 adalah sisa dari 180 derajat dikurangi sudut A1 sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat, hasilnya sudut A4 sama dengan 70 derajat. Gimana? Bisa dipahami? Ya, hebat, bagus. Anda memang luar biasa. Sampai berjumpa untuk kelanjutannya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.